Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan summary dari jurnal yang sangat menarik sekali. Jurnalnya berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kreativitas dan Inovasi. Jurnal ini ditulis oleh 3 wanita hebat, yaitu Victoria Alitaha, Mikhaila Sirkova, dan Martina Ferenkova, yang dipublish oleh Polish Journal of Management Studies bulan November 2016, University of Prešov in Prešov, Slovakia. Abstrak dari penelitian ini bahwa ternyata dibutuhkan sebuah kreativitas untuk menghasilkan ide dan inovasi agar perusahaan atau organisasi dapat bersaing dengan kompetitornya, memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan kompetitornya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaruh budaya organisasi terhadap kreativitas dan inovasi. Mari kita perhatikan gambar pada slide ini. Ini adalah kemampuan yang wajib dimiliki setiap individu pada 4.0 industri sekarang ini. Yang pertama ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, dan akan menghasilkan dari ketiga tersebut sebuah kreativitas yang berujung pada sebuah inovasi. Inovasi sendiri adalah, kalau dilihat dari pengertiannya, aksi memperkenalkan hal baru. Jika di organisasi industri, inovasi adalah penciptaan, pengenalan, dan pengaplikasian gagasan-gagasan baru secara sengaja dalam kelompok untuk memperoleh keuntungan lebih. Jadi profit tujuannya, baik itu dalam skalanya kecil sebuah organisasi maupun skala besar sebuah negara. Itulah kenapa Paul M. Romer di 2018 kemarin mendapatkan Nobel penghargaan tentang inovasi ini dari penelitiannya dia. Karena menurutnya inovasi adalah pengarah pertumbuhan ekonomi. Kita tahu dulu teorinya Adam Smith tahun 1723 mengatakan bahwa Q itu output sama dengan K kali L, kapasitas dikali labor, atau kapasitas dikali tenaga kerja. Jadi semakin luas tanahnya, semakin banyak karyawannya, maka akan semakin untungnya besar juga perusahaan tersebut. Ternyata dibantah oleh Robert Solow pada tahun 1957 yang mengatakan ternyata teorinya Adam Smith itu hanya 15%-nya. Masih ada 85%-nya lagi yang dipecahkan oleh Paul M. Romer di 2018 kemarin dan mendapatkan Nobel, yaitu sebuah ekonomi inovasi, menggantikan ekonomi tradisional. Kita tahu bagaimana China sekarang menjadi negara seperti apa, bagaimana Samsung dengan inovasinya mampu memberikan 26% PDB terhadap negaranya. Yang menjadi pertanyaan adalah, Indonesia punya apa? Indonesia punya inovasi apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Karena ternyata di zaman sekarang itu, inovasi ini hal yang kunci, hal yang sangat penting sekali. Bahkan sebegitu pentingnya menurut saya, inovasi ini harusnya ada mata kuliahnya. Bahkan mungkin ada program studinya. Ya mungkin Tridharma pun kalau bisa diganti menjadi Catur Dharma. Dan Caturnya itu adalah inovasi ini sendiri. Karena sebegitu pentingnya sebuah inovasi, baik untuk pertumbuhan ekonomi dalam suatu organisasi maupun dalam suatu negara. Metode yang dilakukan pada penelitian ini melakukan survei kuesioner dengan responden, manajer, dan perwakilannya dari 184 organisasi atau perusahaan. Kemudian kriteria ukuran respondennya itu organisasi besar 8%, di bawah 500 karyawan. Kemudian organisasi menengah 68%, yaitu 100-500 karyawan. Dan organisasi kecil 24%, di bawah 100 karyawan. Kemudian sektor ekonomi respondensnya itu sektor primer 11%, sektor sekunder 36%, dan sektor tersier 53%. Penelitian ini kuantitatif menggunakan skala Likert dengan software statistika 12. Saya tidak akan mengomentari tentang jumlah responden, kemudian persentasenya tersebut, karena sudah pasti menggunakan metodologi untuk menentukan jumlahnya tersebut. Nah, penelitian ini kan meneliti tentang budaya organisasi. Kita tahu bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota barunya. Jadi memang budaya ini dipertahankan pada sebuah perusahaan tersebut dan diajarkan. Budaya organisasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang adaptif dan yang tidak adaptif. Yang adaptif sendiri ini kalau dibilang mungkin bisa
redesign themselves, bisa meredesign atau mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang tidak adaptif itu dia ya saklek, harus sesuai dengan SOP-nya, harus sesuai dengan pakemnya saja gitu. Jadi tidak bisa berinovasi kalau menurut saya di perusahaan atau organisasi yang tidak adaptif seperti ini. Nah, ternyata ada dua hal yang mempengaruhi kenapa tidak terjadi sebuah inovasi. Yang pertama yaitu individunya. Individunya dia tidak mau memberikan gagasan-gagasan baru, takut dibully mungkin, atau mungkin tidak mau berbeda dengan yang lain, jadi ingin mengikuti sesuai dengan rules saja. Itu bisa mempengaruhi kenapa tidak terjadi sebuah inovasi. Nah, yang menarik yang kedua ternyata, penyebab yang kedua yaitu lingkungan pekerjaannya. Nah, dalam hal ini bisa mungkin manajernya atau mungkin kelompoknya sendiri. Jadi, ternyata ada dua hal tersebut yang mempengaruhi sebuah inovasi. Penelitian ini sangat bagus sekali dengan mengambil sampel manajer. Ya, mungkin jumlahnya tersebut 185 diambil dengan teknik Slovin atau apapun itu agar dapat memberikan akurasi data. Dan manajer ini memang sangat penting sekali dalam kreativitas timnya sehingga menghasilkan inovasi. Kenapa? Karena manajer inilah yang mendesain sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang tidak kreatif, jangan langsung menyalahkan karyawannya. Coba lihat ke manajernya. Apakah dia sudah mendesain sebuah pekerjaan yang merangsang untuk berkreativitas atau tidak gitu. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa karyawannya tidak inovasi. Mungkin desain pekerjaannya yang tidak mendukung. Itulah kenapa manajer ini sangat penting sekali. Sebetulnya untuk menjadi seorang yang kreatif itu tidak perlu atau tidak harus menjadi seorang penemu next Google. Ya, kalau mungkin di divisi penjualan yang biasanya kita menunggu, kemudian berubah menjadi menjemput bola, kita melakukan review produk mungkin, atau mungkin kita mengiklankan toko kita, update status, broadcast, dan lain sebagainya, itu udah kategorinya sebuah kreativitas, yang mungkin nantinya akan menghasilkan sebuah inovasi. Memang untuk menjadi seorang yang kreatif, guru saya pernah mengatakan, Pak Adriano Giovanni, mengatakan bahwa memang kita harus mempunyai inisiatif dari diri kita terutama untuk selalu mencari hal-hal yang baru. Mungkin teorinya ada yang scamper dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dalam sebuah penjualan lah, bahwa ternyata untuk menjadi seorang yang kreatif itu kita yang pertama harus observasi, kemudian harus mengamati lebih dalam lagi, harus kritis kitanya. Kemudian yang kedua harus banyak bertanya, ya. Kemudian banyak bertanya, baik ke diri sendiri maupun ke teman-teman yang sudah sukses dalam hal berjualan. Kemudian yang ketiga, pastinya kita harus memiliki networking yang berbeda mungkin industrinya. Kita bisa menggali atau mencari informasi terhadap teman kita yang berbeda organisasi yang mungkin bisa diterapkan pada organisasi kita. Nah, yang keempat, kita harus melakukan eksperimen. Biasa kalau gagal. Inovasi ini memang sangat dekat sekali dengan kegagalan, tapi tidak apa-apa. Terus saja melakukan eksperimen dan nantinya akan berhasil. Sehingga kita sebagai karyawan dilihat oleh perusahaan jika kita memberikan ide-ide kreatif melebihi apa yang kita dapatkan atau yang kita dapatkan dari gaji, melebihi hal tersebut, ide kreatif kita, perusahaan akan melihat bahwa kita ini istimewa, bahwa kita ini tidak hitung-hitungan, dan bahwa kita juga memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Nah, karena hal tersebutlah pada penelitian di jurnal ini ada 5 hipotesis. Yang pertama, identifikasi karyawan lebih tinggi dengan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang kedua, hipotesisnya itu implementasi informasi positif terhadap kemauan menghasilkan ide baru. Yang ketiga, hubungan suasana keamanan psikologis terhadap tempat kerjanya menghasilkan ide baru. Kemudian yang keempat, hipotesisnya adalah tingkat komunikasi yang terbuka berhubungan positif. Dan yang kelima adalah hubungan interpersonal berhubungan positif terhadap kreativitas individu. Nah, dari hipotesis tersebut didapatkanlah sebuah hasil yang mana ternyata nilainya 0,35, di mana hipotesis yang pertama ini penyelarasan nilai-nilai pribadi karyawan terhadap nilai budaya organisasi berhubungan positif, yaitu sedang ya nilainya. Kemudian nilainya kecil yaitu 0,26, hubungan antara implementasi ide-ide baru karyawan dalam bentuk inovasi. Kemudian ada hubungannya yang sangat paling besar sekali yaitu 0,61 nilainya, yaitu ternyata suasana keamanan psikologis di tempat kerja itu menjadi faktor yang sangat besar sekali di Slovakia ini.
terhadap karyawan yang untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang keempat, tingkat tim terbuka terhadap komunikasi, yaitu nilainya 0,32 dan nilainya 0,57 besar juga. Ini tingkat tim terbuka komunikasi tentang ide-ide baru. Dari hasil ini dapat kita lihat ternyata faktor keamanan psikologis sangat berpengaruh, sangat besar sekali di Slovakia ini pada penelitian jurnal ini terhadap kreativitas karyawannya. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang kuat antara budaya organisasi terhadap kreativitas dan inovasi. Dalam budaya organisasi itu ada value, ada nilai-nilainya. Kemudian kreativitas sendiri itu dapat dihasilkan dari sebuah imajinasi. Imajinasi menghasilkan kreativitas, kreativitas tersebut menghasilkan sebuah ide dan akan di brainstorming bersama kelompoknya atau teamworknya, kemudian barulah menjadi sebuah inovasi. Contoh mudahnya sebuah inovasi itu, ya kalau kreativitas itu hal yang baru saja. Misalkan saya ke kantor pakai baju jersey. Kalau dibilang kreatif bisa jadi. Karena beda dari yang lain. Apakah inovasi? Belum tentu. Karena tidak ada efeknya. Hanya beda saja. Jika ada efeknya dengan baju jersey saya jadi semangat, teman saya jadi semangat juga, ada efeknya gitu, itu namanya invention. Berdampak. Apakah itu inovasi? Belum juga. Karena kalau sudah inovasi itu harusnya berdampak dan menghasilkan profit. Nah, contohnya dengan baju jersey tersebut, saya menjadi semangat, tim juga bersemangat, kemudian konsumen juga jadi banyak order karena ada aura semangat dari timnya seperti itu, dan itulah menjadi sebuah inovasi. Nah, inovasi tidak sampai situ. Inovasi kemudian ditiru, ya, selain berdampak dan menghasilkan profit, inovasi pun ditiru sama kompetitor kita. Itulah inovasi. Jadi artinya kreativitas belum tentu inovasi, inovasi sudah pasti hasil dari sebuah kreativitas. Kurang lebih seperti itu. Dan kesimpulan yang kedua, ternyata hubungan positif yang kuat antara suasana keamanan psikologis di tempat kerja dengan kesediaan karyawan untuk menghasilkan ide-ide baru dan hubungan interpersonal yang baik di tempat kerja mempengaruhi individu terhadap kreativitasnya. Jadi suasana lingkungan, individunya itu harus betul-betul disupport oleh organisasi tersebut agar mampu memberikan sebuah kreativitas. Terakhir, komentar saya tentang jurnal ini, penelitian hubungan antara budaya organisasi dengan kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan khususnya di lingkungan bisnis yang kompetitif di era 4.0 seperti sekarang. Kemudian yang kedua, penelitian ini sangat baik mengambil sampel manajer karena diyakini manajer itu akan memberikan keterangan yang benar dan dia yang mendesain pekerjaan atau mendesain pekerjaan karyawan bawahannya, operasionalnya agar terangsang kreativitasnya. Kemudian penelitian ini sangat bermanfaat bagi siapapun, baik itu organisasi perusahaan maupun sebuah negara dalam kapasitas yang lebih besar. Karena memang kita tahu tadi ya, sebuah inovasi ini akan menjadi pengarah pertumbuhan ekonomi, ya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman era eksponensial, perusahaan dapat naiknya drastis karena teknologi yang ada pada zaman sekarang. Berikutnya komentar saya yaitu penelitian ini dilakukan di daerah yang berkarakter. Saya rasa kalau penelitiannya dilakukan yang di tempat yang berkarakter juga kurang lebih akan sama nilainya seperti ini. Hasilnya sama seperti ini. Dan yang terakhir menurut saya ini akan sangat menarik sekali jika penelitian yang sama seperti ini dilakukan di negara yang seperti kita, yang memiliki atau perusahaannya itu ada banyak karyawan dari berbagai background, baik itu background ekonomi yang berbeda, background agama, mungkin background suku, atau mungkin background warna kulit dan lain sebagainya. Jadi apakah memang jika karyawan yang multi ras seperti itu, apakah akan lebih kreatif? Apakah akan lebih mampu menghasilkan sebuah inovasi pada perusahaannya? Ini sangat menarik sekali kalau dilakukan penelitian tentang hal ini di daerah Indonesia. Jadi saya rasa summary saya sekian, semoga bermanfaat. Begitu pentingnya sebuah inovasi terhadap keuntungan sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, sampai jumpa pada review jurnal berikutnya.